Saat di pemakaman kakeknya, seorang anak laki-laki diam-diam memasukkan sebuah handphone ke dalam saku jas kakeknya. Setelah sang kakek dimakamkan, handphone itu ikut dikubur bersama jenazahnya. Malam harinya, anak itu sangat merindukan kakeknya. Ia pun mengirimkan sebuah pesan singkat. Sesaat setelah meletakkan handphonenya, tiba-tiba badai petir mengguncang langit di luar rumah. Keesokan paginya saat anak itu bangun tidur, ia terkejut saat mendapatkan pesan balasan dari kakeknya. Namun, isi pesan itu hanya berupa rangkaian huruf acak yang tidak memiliki arti. Dengan panik, ia bergegas turun dan menunjukkan pesan tersebut kepada ayahnya. Ia yakin kakeknya mungkin masih hidup sehingga makamnya harus segera digali untuk menyelamatkannya. Namun ayahnya tidak mempercayainya. Bahkan setelah melihat pesan tersebut, sang ayah hanya menganggapnya sebagai gangguan aplikasi pesan. Melihat putranya masih belum bisa menerima kenyataan, ayahnya menjelaskan bahwa dokter rumah sakit telah menyelesaikan pemeriksaan terakhir. Hasilnya menunjukkan bahwa sang kakek memang berpulang akibat serangan jantung mendadak. Meski begitu, penjelasan tersebut tidak menghilangkan keraguan anak itu. Ia pergi seorang diri ke pemakaman, lalu menelepon nomor kakeknya. Setelah itu, ia membaringkan tubuhnya di atas tanah dan mendengarkan dengan saksama. Betapa terkejutnya ia ketika nada dering handphone terdengar berasal dari bawah tanah. Namun tidak seorang pun menjawab panggilan itu. Ia kemudian pergi ke rumah lama kakeknya untuk mencari petunjuk. Sayangnya, ia tidak menemukan apapun yang berguna. Hingga suatu hari, saat acara pesta dansa sekolah berlangsung, ia berdansa dengan siswi paling populer di kelasnya. Hal itu membuat anak nakal di sekolah marah. Anak nakal itu menyeretnya keluar dan menyakitinya hingga terluka parah. Sebelum pergi, ia menyilangkan kedua tangan anak itu di atas dadanya. Anak itu tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua maupun gurunya. Ia takut akan mendapat balasan yang lebih buruk. Ia bersembunyi di kamar mandi, lalu menelepon nomor kakeknya. Ia mengungkapkan betapa besar rasa rindunya, sekaligus menceritakan bahwa malam itu dirinya menjadi korban kekerasan. Keesokan harinya, ia mendapat kabar bahwa anak nakal tersebut telah tiada. Ia hampir tidak percaya sampai ia melihat secara langsung polisi yang membawa pergi jenazahnya. Dokter rumah sakit mengatakan bahwa penyebab kejadiannya sangat aneh. Tubuh korban ditemukan dalam posisi yang tidak wajar, sama persis seperti posisi anak itu saat disakiti pada malam kemarin. Anak tersebut mulai mencurigai bahwa kakeknya memiliki kaitan dengan kejadian itu. Ia pun semakin gelisah. Pada suatu malam, ia kembali menelepon nomor kakeknya karena ingin mengungkap kebenaran di balik semua peristiwa tersebut. Sesaat setelah menutup telepon, handphonenya tiba-tiba berdering. Peneleponnya adalah kakeknya.